Di awal film ada seorang wanita yang akan pulang dengan menggunakan kereta menuju ke apartemennya. Setelah hampir sampai dan saat berjalan di jalan yang gelap dan lumayan sepi tersebut, ia terlihat gelisah karena merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya dari belakang. Sampai-sampai saat akan membuka pintu apartemennya tersebut, dia masih merasa diikuti oleh seseorang. Kemudian pintu pun dibuka dan saat masuk ke dalam, ia mendapati ruang kamarnya dalam keadaan gelap. Lalu ia pun menyalakan lampu, namun lampu tersebut malah tidak berfungsi. Lantas ia pun menyalakan lampu yang ada di HP-nya dan ia pun mencoba mencari gardu listrik untuk dinyalakan. Dan saat di tengah pencarian, ia merasakan ada yang aneh di lemari bajunya karena terbuka dengan tidak wajar. Dan saat dicek, baik-baik saja. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang menggabruk si wanita tersebut hingga membuatnya tak berdaya dan film Door-Lock pun dimulai. Terlihat ada seorang pria misterius yang tidur bersama wanita itu. Dan wanita itu bernama Jo Kyung Min yang akan menjadi pemeran utama dalam film ini. Saat alarm berbunyi, ia pun terbangun dan mematikan alarm tersebut, memakai celana dan tak lupa juga menyelimuti tubuh Jo Kyung Min. Pagi pun tiba, Kyung Min terlihat sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dan saat akan mengunci pintu, Kyung Min mendapati keanehan pada door lock-nya yang selalu berminyak dan kotor. Walaupun tidak terlalu mengkhawatirkannya, ia juga selalu rutin mengubah kode door lock-nya untuk berjaga-jaga. Sebelum bekerja, mereka selalu membiasakan diri untuk melakukan aktivitas kegiatan senam agar tetap fit. Kemudian, ia pun mulai bekerja seperti biasanya. Pada malam hari, di suatu kereta, Kyung Min pulang bersama sahabatnya yang bernama Oh Hyo-jo. Di sana mereka saling berbincang membicarakan tentang perpanjangan kontrak mereka di bank dan juga membicarakan tentang jodoh karena mereka sudah capek bekerja dan pengen dinafkahi aja. Sesampainya di apartemen, Kyung Min menerima sebuah paketan misterius dari seseorang yang tidak ia ketahui. Lalu, saat di depan pintu, Kyung Min melihat pesan surat dari temannya. Dan Kyung Min juga melihat door lock apartemennya seperti ada yang sudah mengotak-ngatik. Karena Kyung Min tidak mau berprasangka buruk dulu, akhirnya Kyung Min menelpon temannya bahwa temannya tersebut memang telah mengunjungi apartemennya, namun karena pintunya terkunci akhirnya ia pun kembali pulang. Dan Kyung Min menjawab jika ia memang selalu mengganti kode pintunya untuk berjaga-jaga. Lalu, dengan penasarannya, Kyung Min bertanya kepada temannya tersebut, apakah kamu lupa penutup door lock? Namun pertanyaan tersebut tidak diteruskan karena ia tidak ingin terlalu memikirkannya. Lalu Kyung Min pun beristirahat, namun saat akan tidur ia mendengar ada seseorang di luar sana yang sedang mengetik-ngetik tombol door lock-nya. Karena penasaran, Kyung Min mencoba mendekat pada pintu tersebut, namun tiba-tiba Kyung Min langsung terperanjat kaget, takut, juga terkejut. Dan setelah mereda, Kyung Min mencoba mengintip dan membuka pintunya, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, Kyung Min menemukan sepuntung rokok yang tergeletak dan mencurigakan. Lantas ia pun segera melapor ke polisi dan meminta polisi untuk menyelidiki sidik jarinya pada sebatang puntung rokok tersebut. Namun karena polisi tidak menemukan kejanggalan dan kerusakan apapun, polisi tersebut tidak mengindahkan permintaan si Kyung Min. Dan ia pun kembali untuk tidur. Saat tengah malam, sungguh terkejutnya saya ada seorang pria kampret yang keluar dari kamar mandi tanpa busana lalu mengelus rambut Kyung Min. Pagi pun tiba, Kyung Min bangun dari tidurnya. Saat berdiri, ia benar-benar pusing dan setiap harinya selalu begitu. Lalu, saat akan pergi, penjaga apartemen itu bertanya dan mengatakan, apakah paketan yang dititipkan semalam sudah sampai kepadamu? Dan Kyung Min menjawab bahwa paketannya sudah diterima. Lalu ia pun balik bertanya, apakah saya bisa melihat CCTV? Dan penjaga apartemen itu mengatakan bisa. Namun karena Kyung Min sedang buru-buru akhirnya tidak jadi. Lalu scene berpindah. Di sana Kyung Min senang survei apartemen yang baru untuk ia tempati. Namun apartemen tersebut malah lebih jelek dan lebih mahal dari tempat apartemen yang saat ini Kyung Min tinggali. Dan akhirnya ia berpikir dua kali untuk pindah tempat tinggal. Lalu Kyung Min bertemu dengan sahabatnya yaitu Hyo-jo. Di sana Hyo-jo
memberi saran kepada Kyung Min agar ia memberi pagar pada jendela apartemennya dan menambahkan kunci tambahan agar lebih safety, dan Hyojo juga mengatakan untuk menikah saja agar lebih tenang. Dan Hyojo memperkenalkan Kyung Min pada temannya Gwa Jang-nim agar Kyung Min bisa cepat menikah. Lalu mereka pun beranjak menuju ke tempat kerja. Di tempat kerjanya, Kyung Min ini sebagai teller bank swasta yang ramah, baik, dan riang. Saat berhadapan dengan nasabah yang bernama Go Gek-nim, Kyung Min berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya tersebut dengan bertanya-tanya, apakah kau sudah menikah, pekerjaannya apa, dan tempat tinggalmu di mana? Lalu Go Gek-nim pun menjawab bahwa Go Gek-nim ini belum menikah dan bekerja sebagai tukang kayu. Dan di sana juga ternyata Go Gek-nim dan Kyung Min ini tetanggaan. Karena melihat Kyung Min ini baik kepadanya dan terlihat peduli juga, akhirnya Go Gek-nim mengajak Kyung Min untuk ngobdar di kafe selepas kerja. Namun Kyung Min menolak, dan Go Gek-nim ini berpikir bahwa kalau Kyung Min ini menolak karena ia tidak memiliki uang. Merasa direndahkan, akhirnya ia pun tersinggung dan ngambek dan memaksa Kyung Min untuk menerima tawarannya tersebut. Sampai-sampai Go Gek-nim ditarik keluar oleh satpam karena telah berbuat kegaduhan. Akibat ngejomblo lama, sedih momen. Saat akan sampai ke apartemennya, Kyung Min melihat si penjaga apartemen tersebut sedang dimarah-marahi. Dan di sana juga Kyung Min terlihat sangat gelisah. Dan di dalam tidurnya, Kyung Min kembali didatangi oleh seorang pria pesik kampret, dan terlihat pria tersebut membius Kyung Min. Kemudian setelah selesai, ia pun lanjut mandi dan gosok gigi. Wah, kampret pakai gosok gigi si Kyung Min lagi, jigongnya menempel sudah. Setelah selesai, ia pun keluar dari kamar mandi tanpa menggunakan selai kain apapun. Pria itu menyetel alarm di jam tangannya lalu menaruhnya di meja. Kemudian ia pun tidur sambil memeluk Kyung Min. Keesokan harinya di tempat kerja, saat melakukan aktivitas senam pagi seperti biasa, Kyung Min terlihat loyo dan tidak bersemangat karena obat bius semalam yang tidak ia ketahui. Kemudian ia berbicara dengan seorang manajer bank, dan manajer bank tersebut mengatakan bahwa Kyung Min akan diangkat menjadi pegawai tetap karena kinerja yang bagus. Dan Kyung Min pun senang akan hal itu. Lalu malamnya, Kyung Min sedang mengerjakan pekerjaan lembur. Dan di sana terlihat Kyung Min seperti orang yang bingung dan selalu melamun, sehingga ia membuat dirinya terluka, dan itu semua penyebab obat bius semalam. Namun Kyung Min tidak menyadari akan hal itu. Tak lama ia mendapat panggilan telepon dari orang tak dikenal, dan ia hanya mengabaikan telepon tersebut. Karena sudah larut malam, Kyung Min pun buru-buru untuk pulang. Dan saat di jalan sembari menunggu bis, Kyung Min mendapat panggilan dari orang yang tak dikenal lagi. Dan tak lama ia bertemu dengan Go Gek-nim, yaitu nasabah yang pernah ia temui di tempat kerjanya kemarin. Go Gek-nim pun ingin mengajak Kyung Min untuk pulang bareng, namun Kyung Min menolak dan ia pun memaksanya. Tak lama teman dari sahabatnya yaitu Hyojo yang bernama Gwa Jang-nim memberi tumpangan kepada Kyung Min. Tanpa basa-basi, Kyung Min pun menerimanya. Sesampainya di rumah, Kyung Min mendapati rumahnya dalam keadaan gelap. Namun Gwa Jang-nim mencoba untuk membantunya dan akhirnya lampunya kembali menyala. Lalu di sana Kyung Min melihat kejanggalan-kejanggalan bahwa rumahnya seperti telah dimasuki oleh seseorang. Dan Kyung Min juga kepikiran kok ia bisa tahu kamar apartemennya padahal ia belum pernah memberitahu sebelumnya. Lantas ia pun buru-buru pergi dengan alasan ingin membeli kopi. Dan ternyata bukannya membeli kopi, ia malah melapor polisi. Dan saat kembali lagi ke kamarnya, ia malah mendapati tubuh Gwa Jang-nim tergeletak tak bernyawa. Dan akhirnya Kyung Min tertuduh atas kasus kematian dari Gwa Jang-nim. Sampai-sampai ia dipecat dari kerjanya. Namun karena polisi tidak mendapati tindak kejahatan pada Kyung Min, akhirnya Kyung Min dibebaskan. Kemudian, Kyung Min menghampiri petugas penjaga apartemen untuk meminta izin melihat rekaman CCTV yang ada di koridor kamarnya pada malam kejadian. Tapi sialnya, ternyata CCTV apartemen itu cuma merekam area lift dan lobi saja, dan selebihnya hanya CCTV palsu. Kyung Min juga meminta petugas penjaga apartemen untuk menemaninya ke kamarnya sebentar untuk mengecek apakah sudah aman dan tidak ada lagi orang yang bersembunyi lagi di kamarnya. Lalu ketika sedang beres-beres rumah, Kyung Min menemukan kunci apartemen yang tergeletak. Dan Kyung Min teringat perkataan si penjaga apartemen bahwa bisa jadi orang yang menerornya itu adalah orang yang tinggal di apartemen yang sama. Karena penasaran, lantas Kyung Min pun langsung mencari dan mengecek dari setiap pintu ke pintu. Dan pada akhirnya, Kyung Min menemukan pintu yang cocok dengan kunci tersebut. Dan ia pun mulai masuk ke dalam dan nampak kamar tersebut sangat kotor, berantakan,
dan tak terurus. Setelah Kyungmin cek-cek kamar tersebut, akhirnya Kyungmin menemukan identitas dari si pemilik kunci tersebut. Ternyata dia adalah seorang wanita yang bernama Kang Seung-hye. Ia merupakan salah satu nasabah di tempat kerja Kyungmin waktu itu. Dan Seung-hye adalah wanita yang kita lihat pada pembukaan film. Melalui bantuan sahabatnya sekaligus rekan kerjanya, di sana mereka sedang melacak keberadaan Seung-hye melalui transaksi banknya. Seung-hye ternyata rutin datang ke supermarket setiap jam 1 siang, sehingga Kyungmin memutuskan untuk menyelidiki kasus ini seorang diri. Karena ia tahu jika ia melapor ke polisi, ia akan dianggap aneh dan kembali dicurigai. Dibantu oleh sahabatnya, mereka mulai melakukan pengintaian sampai akhirnya mereka menemukan seorang wanita yang sangat mencurigakan, dan mereka pun langsung membuntutinya. Namun sialnya, mereka kehilangan jejaknya di persimpangan jalan, sehingga Kyungmin dan Hyojo memutuskan untuk mencari secara terpisah. Dalam pencarian tersebut, Kyungmin menemukan satu rumah yang dianggapnya sangat aneh, karena desain door lock-nya bahkan sampai sandinya pun sama persis seperti milik Kyungmin. Begitu masuk, Kyungmin pun sangat kaget ketika melihat seorang wanita dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana tubuhnya dipenuhi luka lebam dengan tangan dan kakinya yang diikat sangat kuat, dan gadis itu adalah Seung-hye.